Dari mana? Gue bisik-bisik tadi diedit ya. Enrico ada di Indonesia Drummer Podcast. Gimana kok? Gak gimana sih. Gimana? Ini drummer favorit gua nih. Mantap. Produser favorit gua. Iya, produser tiket juga deh, anjing. Oh iya. Tiket. Baksa ngedangdut. Ngedangdut pada saat itu. Aduh. Jadi sekarang lagi ngapain? Sekarang kesibukannya paling lomba sihir. Album juga udah selesai, baru rilis album keduanya lomba sihir. Terus lagi hari-hari sebagai produser juga, lagi memproduksi beberapa penyanyi. Band juga baru rilis, Perunggu. Oh, Perunggu ya? Perunggu baru rilis, itu udah selesai. Yang lain belum bisa dikasih tahu karena belum selesai proyeknya. Gak, jadi lu 7 hari deh. 7 hari. 7 hari. Berarti lu tiap hari ada kegiatan terus ya? Ada kegiatan terus, tapi Sabtu Minggu tetap panggung. Sabtu Minggu manggung, kalau bisa dari Jumat karena masih muda. Kalau bisa dari Jumat karena masih muda. Biasanya hari Rabu pagian itu biasa gue ambil libur sebentar sampai siang, biasa jalan-jalan sama istri, makan apa biar ada dedicated time-nya untuk kalau nggak dibikin soalnya nggak akan ada gitu. Biar berasa ya? Sampai siang, maksudnya nanti Habis itu lanjut lagi. kalau mau lanjut lagi masih bisa. biar Karena kan berasa manusia ya. bener, Ya, itu wajib. Tapi penting gitu. kalau lagi nggak ada kejar kerjaan, sebisa mungkin menggunakan libur itu sih. Entah kalau bisa nggak musik lebih baik. Gitu. Tapi kalau bisa, Oh, di luar musik ya? iya gitu, mesti entah pengen main PS deh seharian gitu atau Olahraga. kalau itu udah pasti itu nggak boleh di Ya, basket. itu salah satu stress reliever. Itu wajib karena dulu sempat ngerjain albumnya Hindia 28 lagu itu lumayan banyak. Padat banget 28 lagu? 28 lagu albumnya, double album gitu loh jadi satu. Oh, yang bareng lirik yang kedua, Yang kedua ya kan. dia. Itu satu hal yang nggak bisa gua tinggalin adalah gue harus tetap paksa olahraga. Maksudnya karena kayak itu stress reliever juga ketemu teman-teman main karena olahraganya gue pada saat itu basket sama tenis gitu dan itu sangat menyenangkan gitu. Jadi pas balik lagi fresh walaupun capek badannya tapi palanya nggak nggak mumet itu. nggak Iya. mumet. Karena Lo kalau nelpon Enrico ya manajernya ya, si Resti ya. ya Resti namanya. Resti, mau nanya produce Enrico buat lagu gini. Oh ya, untuk band apa ini gini. Oke, baru bisa nanti 6 bulan lagi gitu. Enggak lah, nggak 6 bulan lah. Kalau ditambah dikit 6 hari bisa. Aja. Juga. Keren. Ini baru marketing. Kalau ditambah dikit 6 hari. Oh, klasik. Pertanyaan klasik. Seneng drum kenapa? Seneng drum. Jadi Melihat siapa? pertama gue inget banget les drum pertama kali itu umur kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu di lesin drum. Tapi sebelumnya di lesin yang lain juga karena gue dan kakak gue si Marco. Balik lagi nyokap itu adalah pelukis. Ya. Jadi kayaknya nurun seninya dari nyokap. Nyokap dulu ngelesin beberapa alat musik. Salah satunya piano, gitar, sama drum. Nah, les piano, males-malesan. Oke. Nyeselnya baru sekarang ini. Les gitar, males-malesan. Nyeselnya baru sekarang juga. ini. Les drum, somehow menyangkut. Dan kayaknya ada natural yang, kayak badannya natural bisa mainin gitu. Ada sedikit bisa kayak, oh ya. Terus habis itu, karena gua besar di gereja, jadi setiap minggu pasti main drum. Oke. Jadi misalkan nggak ada basisnya, Marco yang main bass. Oh gitu. Iya. Itu kelas 2 SD itu? Iya mulai muksem kan nanti seiring jalannya waktu gitu udah mulai pelan-pelan bisa main. Yang bikin seneng main drum sebenarnya karena
tiba-tiba bisa aja sih. Maksudnya bukan tiba-tiba bisa, maksudnya lebih nyangkut pas di lesin. Yang nyangkut ternyata main drum. Padahal dulu, karena mungkin Marco juga udah main drum juga. Ada Marco drum. duluan berarti? Apa barengan? Mungkin kayak duluan dikit deh. Abis itu tapi kita di lesin yang serius. Gue kelas 2, Marco kelas 2 SMP. Oh beda jauh loh. Beda 6 tahun. Gue sama Marco tuh beda 6 tahun. Abis itu, gue dulu kebayangnya, oh Marco nanti jadi drummer, gue jadi gitaris. Karena gue suka ngeliat efek mobil-mobilan tuh. Oh kayaknya suatu hari gue punya. Ya tapi itu balik lagi pas di lesin, males-malesan. Guru lesnya udah datang, langsung tutup selimut gitu, langsung gak mau. Les pertama di mana tuh? Private. Privat pasti kenalan, biasa kenal-kenalan. Jadi karena apa namanya, di lesinnya karena oh ini ada yang bisa main piano gitu, lesin. Gitu. Berarti dari rumah lah ya. Lagu pertama yang lu denger apa? Yang lu latihan? Apa yang lu kulik? Asik gitu. Lagu pertama. Lagu pertama yang pernah gue performin. Oh, lu Dulu les gue di Jakarta Drum School. Kalau di Indonesia. JDS. Sebelum di Jakarta Drum School, gue pernah les di Purwacaraka kayak beberapa bulan lah gitu. Habis itu ke Jakarta Drum School, kayaknya habis itu tapi setelah itu ada privat-privat ya, sebelum ke Purwacaraka privat, ke Purwacaraka karena biar ketemu teman-teman yang lain, biar nggak sendirian terus. Habis itu mungkin habis itu kayaknya ke JDS, baru JDS tuh lebih rame lah, ada Serius, sampai rame. iya lebih maksudnya lebih inspiratif teman-temannya pada saat angkatan gue ya. Angkatan gue tuh ada Raffi. Raffi Raffi walaupun udah jagonya udah kayak 8 tahun dulu ya. Terus ada Marco, ada Bari Maheswara yang sekarang ANR. Warner. Sama adiknya Kevin Anggoro, terus ada Inunya Tris The Wild. Ya. Rame lah, ada Arman Caniago, ada Arman. Dia main perkusi. Itu di Ruko ini kan? di Ruko Iskandar Syah. Iskandar Syah. Itu dulu Iskandar Syah. angkatan itu lumayan lagi rame banget drum dan belum rame YouTube. Iya bener. Belum rame belajar Ya, YouTube. Belum malah itu. Belum sih, malah jadi kita masih kayak nanya sana sini, kita ensemble apa masih emang offline lah. Berarti gurunya Mas Tovan. Oh, Mas Timur, Timur. Oh, Timur ya? Float, Timur Float ya. Timur Segara. Mas Edi Syakroni, Oh ini. Mas Jakob, Mas Jakob. Oh Yakob. Rudatius Yakob. Terus abis itu siapa lagi ya? Oh Rudatius Bobo. Mas Ryan, sorry. Emang nih yang satu emang ini. Nah, itu ada cerita sendiri lah kalau yang itu nggak usah. Oh tapi Ryan itu lulusan JDS juga kan? Nggak ingat. Enggak ya? Enggak dong, dia kan Berkeley. Oh Berkeley. iya. pulang Oh dari iya, iya. Farabi nih. Oh iya. Gue inget nih, gue bareng sama Ryan di Farabi waktu itu. Gue kenal Ryan bawa ini Metallica, men. Iya. Iya. Metal. Kakaknya kan Geger kan? Geger Metallica, iya. Terus tiba-tiba pamit. Gue ini ke Berkeley, Malaysia. Oke. Oh, yang lanjutannya dulu. Iya, gitu. Terus pas pulang-pulang, wih, ngejazz banget. Sekarang cing. Fun fact cerita nih nggak akan gue taruh. Ini gue taruh di sini nih di podcastnya Indonesian Drummer. Ini cerita juga udah selalu gue bawain dan selalu gue kasih ke Mas Ryan. Jadi dulu Mas Ryan itu satu-satunya guru yang suruh gue keluar dari kelas. dari kelas. Oh dari kelas. Iya. Emang Serius? Enggak. Head to head atau Banyak. ada 3, kayak kelas gue waktu itu ada 3 orang, 3-4 orang, habis itu Mas Ryan. Mas Ryan tuh kelasnya namanya Style. Kayak band. Oh oke, iya. Nah habis itu jadi harusnya pada saat itu kalau nggak salah gue itu SMP. SMP kelar sekolah jam 1:30, jam 2. Iya. Gue les itu 1:30 waktu itu seingat gue. Habis itu jam les gue itu harusnya jam 3 sampai jam 4. Anak sekolah kan berarti udah dari jam 7. Udah lari-lari sana sini udah bau. Udah capek. Habis itu jam 3. Tapi Mas Ryan itu sibuknya kayak apa tahu. Jadi jarang dia bisa ngajar. Kelasnya dia dipindah ke jam 6 sore. Oke. Nah gue masuk dong, akhirnya yang untuk minggu ini kelasnya Mas Ryan jam 6 sore pada bisa nggak? Oke, bisa. Dari sekolah jam 7 tuh nungguin sampai jam 6. Iya mungkin main dulu kemana, Ya, ke rumah main siapa, dulu. pokoknya belum tidur siang apa, jam 6 les. Capek. Gas, tungguin, duduk. Terus ada kaca, itu jam 6 sore, gue masih pakai baju sekolah, inget banget putih biru, terus gue senderan ke kaca gini, kayak abis itu Mas Ryan ya lu nih ya. Gini kok lu masih niat les di sini? Kalau enggak di depan aja.
Itu gue sampai dendamnya sampai gue ketemu Mas Ryan di panggung kelas lu. Sampai jadi sekarang kalau gue main tenis emang mukanya gue hajar. Itu ya. Dan gimana ini? Bener, emang kalau bisa tenis bukan poin, bukan poin. Emang mukanya dihajar. Ini emang mukanya dihajar. Nah ini tolong Kalau pas tegur gue melek apa keluar lo? Enggak cuma gini doang, abis itu dendam itu dimasukin sampai tua. Sampai tua udah gue gini des diem aja. Sampai hari ini. Yang bikin kelas jam 6 dia, yang bangun kalau udah ngantuk. Biasa anak berkeley. Pada saat itu kayaknya lagi apa udah lebih ini ya. Pokoknya dia bener-bener main sama almarhum Bung Glenn. Itu lagi gila-gilanya mungkin jadi jarang banget ketemu dan kelas dia tuh menurut gue salah satu paling fun lah. Maksudnya paling kayak yang ngeband apa gitu. Iya. Jadinya sebenarnya sangat dinanti-nanti tapi jarang terjadi. Tapi gue lihat Enrico tuh ya karena kalau bapak benar-benar nggak main musik. Nggak, nah jadi tuh dulu nyokap juga diem-diem ngelesin kalau bahwa les musik itu berbayar. Karena bokap pengennya ya kalau musik hobi aja, jangan serius. Tapi untungnya Marco udah melewati itu duluan. Marco udah perang itu duluan, gue tinggal ikut aja gitu. Udah Kakak lu yang nomor alas. nggak main Nomor musik? 1 nggak main musik, main cuman nggak fokus, akhirnya nggak melanjutkan di musik gitu sih. Tapi yang tadi tolong dipotong, tag Mas Ryan, makin bantu makin ya. Taruh di TikTok. Iya. Sampai sekarang mau setiap dia manggung sama sekarang lagi Mas. Ntar kita datangin Ryan buat klarifikasi. Iya. Kabut aja nggak usah biar. Jangan percaya omongan dia. Kelar JDS tuh berarti lu langsung ke luar kan ya? Langsung ke MI Musicians MI kan? Institute. Tapi sebenarnya gua itu berhenti JDS dulu kayaknya SMP kelas 3 gitu. SMP kelas 3. SMA tuh gua nggak les sama sekali. JDS tuh sistemnya apa? Kurikulum? Ada kayak kelasnya gitu. Nah, ada kurikulumnya bener. Oh. Jadi ada dari kit C abis itu pemula apa lanjut ke atas tuh. Kayaknya gue cuma sampai apa gitu gue lupa deh. Tapi karena Marco waktu itu udah cabut ke MI juga duluan. Pada saat itu gue cuma sebentar. Abis itu gue juga udah selesai, nggak melanjutkan karena gue sempat harus stop mau UAN. Dulu ada UAN. Kayaknya belajar dulu deh, jangan karena main basket juga udah nggak boleh. Karena udah mau UAN, pokoknya belajar dulu. Udah setelah itu ngeles lagi. Jadi SMA lu udah nggak les? Setelah JDS nggak les lagi, main aja sendirian. Oh. Ngeband. SMP. Ngeband. Dan itu kayaknya tempat gue belajar. Tempat gue belajar tuh ada 2, ngeband di sekolah, pas SMP, sama di gereja. Main karena di gereja tuh bener-bener cuma ngeliatin si penyanyi utamanya ngasih ini verse, chorus. Ya kalau dia begini kita turun. Itu kan udah sebenarnya itu latihan ngeband gue. Gitu. Nah, habis itu ya itu sama ngeband sih. Selebihnya pas SMA bener-bener main basket doang. Ngebandnya di gereja doang. Oh. Itu tadi pertanyaan kode. Lagu pertama yang lu mainin apa? Lagu pertama yang dimainin No Such Thing-nya John Mayer. Oh. Tapi sebenarnya selebih itu kayaknya lagu-lagu yang lainnya kayak Foo Fighters gitu-gitu deh. Cuman yang pernah dipanggungin sekali gara-gara showcasing di JDS tadi itu No Such Thing-nya John Mayer. Oh itu pas di JDS. Pasti di JDS. Oke. Tapi selebihnya sih paling Foo Fighters dan teman-temannya sih. Nine Inch Nails ada Nine Inch Nails. Nine Inch Nails itu udah selesai kuliah. Oh, udah kuliah ya? Udah mulai kuliah. Udah mulai kuliah musik. Sorry. Udah mulai kuliah musik. Pokoknya gue tahu Nine Inch Nails itu taunya gara-gara Josh Freese dulu. Di YouTube ada YouTube-nya dia tuh. Nah itu gue akhirnya tahu Nine Inch Nails tuh ini ya. Padahal sebenarnya awalnya mau nontonin Marco ngasih ada drummer bagus gitu. Josh Freese. Ini nontonin wah gitu Gue kan. beli tuh DVD-nya man yang with it itu kan. Wah itu mah gila sih. Sarap. Makanya sekarang Josh Freese sudah kembali di Nine Inch Nails menurut gue. Balik lagi ya. Iya kemarin. Tukeran. Gila sih gitu. Mereka selalu tukeran tuh. Iya. Di Josh Freese sempat main di Paramore dulu waktu drummer itu abis itu ganti Ilan Rubin. Abis itu di Nine Inch Nails Josh Freese main dulu ya nggak? Main kan deh, pembukaan di mana? Nine Inch Nails tour. Apa? Josh Udah. Ya, Udah main. Wah, gila. Openingnya dia dulu tuh. Ya. Terus lu berarti SMA nih nggak ada kegiatan apa belajar musik nggak ada. Nggak ada. Kelar SMA lu cabut berarti keluar. Bikin band SMA lu nggak ada juga? Nggak ada. Serius? Karena Dia mau main basket tadinya.
Iya beneran mau Mau main basket. Iya. Tapi gue udah bilang gue kayak gue SMA gue mikir kan kok gue nggak bisa jago-jago ya main basket itu padahal gue main basket mulu giliran tapi main drum kok kayaknya gue bisa gini nih gue bisa nih gue seneng gue tahu gue tapi udah tahu dari dulu gue akan ngeband gue akan main musik hidup gue akan main musik tapi gue selalu suka sama basket tapi gue nggak pernah jago-jago tapi gue niat banget gue sampai kayak gue udah bilang di SMA gue pokoknya sampai kelas 3 gue harus dapet juara mau 1 mau 2 mau 3 di kandang sendiri karena pada saat itu Dulu DBL udah ada kan? SMP ada deh kayaknya SMA. pokoknya gue udah sampai pokoknya sebenarnya payah lah tapi semangat aja semangat yang penting sebenarnya payah lah cuman tapi gue udah bilang pokoknya gue harus dapet juara 1 atau 2 atau 3 nah gue udah wah Senin Rabu Jumat itu gue ikut klub Selasa Kamis itu latihan di Klubnya sekolah klubnya namanya Citra Satria dulu ada klubnya sebenarnya pelatihnya itu punya klub Full time nih main basket ya. main terus abis itu sampai kelas 3 pokoknya kita sempet dapet juara 3 udah udah achieve nih satu achieve nih gitu Unlock nih udah unlock. ya, kita anak-anak payah ini bisa dengan semangat dapet juara dan gue mikir kok gue gak jago-jago ya main basket kayaknya emang bukan di sini yang penting semangatnya udah dipolin udah. Enggak, tapi lu SMA itu bener-bener ninggalin drum? main di rumah main sendiri tapi nggak ada latihan sendiri dan Marco udah kuliah jadi gue tahu magicnya six stroke roll tuh dari dia tuh nih lu bisa cepet banget iklanin taruh wah langsung gue gitu terus six stroke roll terus six stroke roll aja Dapat bocoran Marco dapat materi apa dilatih kasih ke dia. atau Steve Gadd kita itu dari Marco tuh awal gitu nih lu ada ini atau pelajarin kayak linear gitu. Dari situ tuh kayak oh gitu. Habis itu ya tadi pelajarin kayak ada drummer namanya Josh Freese. Abis itu ya dari Josh Freese Marco nggak terlalu nyangkut Nine Inch Nails-nya. Nyangkut gua Fighters gitu-gitu. Kayak gitu sih American Rock lah dari dia tuh. Enggak, ini apa? Lu ke MI, kalau MI audisi dulu atau gimana sih? Tetap ada audisi, tetap masukin kayak selayaknya sekolah biasa. Kayak habis itu kita bikin main band gimana. Tapi sebenarnya lumayan simple sih, karena kita mulai di sana lumayan dasar banget lagi gitu. Tapi kita bisa mulai agak lebih cepat. Nah pertanyaan gue penasaran. Kalau lu masuk ke, ya dulu kan kita udah kursus musik lah ya, terus ya di Parabi lah di Jakarta. Pas sampai sana, lu harus ngulang basic lagi? Enggak, tergantung placement testnya. Kalau misalkan lu udah bisa baca, udah bisa baca, mungkin kelasnya kan kalau di sana misalkan paling populer tuh kalau di MI si associate degree-nya. Associate degree-nya itu 3 quarter. 3 quarter tuh berarti I think 3 quarter. Kalau quarter pertama quarter tuh 4 bulan ya berarti. 4 kali 3 ya 12 bulan. Bener gak sih? Iya. 6 quarter, kok 3 quarter, 6 quarter. Quarter 1 1,5 tahun berarti. 1,5 tahun. Jadi bisa misalkan readingnya levelnya udah tiba-tiba kalau pas di placementnya lu bisa mulai di 2. Bisa mulai di 3. Terus ada yang LPW tuh yang kayak lebih ngebandnya tadi kayak Class Style itu ngeband sama orang itu bisa mulai mulai sebenarnya harusnya di quarter 3. Tapi nanti dia kalau misalkan placement testnya udah bisa langsung masuk situ, bisa masuk. Jadi udah langsung bisa mulai, nggak langsung harus semuanya dari 1. Gitu. Tapi untungnya sebenarnya gue bersyukurnya pada saat itu reading gue emang kayaknya on aja sih gue baca swing. Tapi kan kalau swing kan udah dikasih tahu kan ada ini swing feel gitu, bacanya 1/8 gitu. Cing 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 yang ini straight tag ya udah mulai dari 1. Readingnya mulai dari 1. Readingnya masuk. Yang lainnya nggak ada yang dari 1. Cuma readingnya itu kayak Tapi emang lo keinginan lo emang harus mau KMI? Sejujurnya banget. Mau ke NBA? Terbukanya karena Marco aja sih. Sesimpel itu si Marco sama Mas Tovan. Mas Tovan kan dulu lulusan MI juga gitu. Mas Tovan yang manas-manasin Marco, akhirnya Marco kesana, gue juga terbuka kesana kayak, kayaknya gue kesini deh gitu. Dan pas lo kesana Marco udah kelar kan? Udah jauh. Udah jauh kan? Udah kelar ya? Beda 5 tahun. Iya. Dia kan gap year, karena beda 6 tahun dia gap year jadi beda 5 tahun. 5 tahun kemudian gue baru pergi ke sana gitu. Dan Kayak gimana Cof? Vibe di sana aja belajar. Menurut gua di sana sama Ray Prasetya nggak ada yang lebih jago daripada Ray Prasetya sih.
Kalau yang lulusan aja biasa ya. Cuman yang bedain adalah enggak sih, sorry. Ray Prasta di sana mungkin jadi Tuhan juga lah gitu. Jadi jago banget lah orang-orang kayak Ray, kayak Yandi, orang juga anjir orang bisa kayak gini gitu. Kayak Demas Cuman, gitu ya. oh nanti itu ada cerita lagi. Iya. Demas beda. Demas dipanggil drum god di sekolahnya, tapi beda sekolah. Iya. Emang Demas ngapain di sekolah sih, emang pengen kabur aja itu mah. Cuman tapi yang iya yang ngebedain adalah ini yang gue dapet mungkin bisa diaplikasikan ke segala sektor ya. Waktu itu gue sekali dikasih tahu kalau lu sekolah di sini cuma ngikutin kurikulum yang ada, lu akan sama aja lulusnya dengan seberibu-ribu juta orang yang pernah ke MI. Kenapa nggak lu kulik sendiri? Ini ada guru-guru banyak, lu tanya sebanyak-banyak, lu bikin PR lu sendiri. Nah itu yang gue langsung kebuka kayak, oh iya, lu kalau mau dapetin sesuatu yang lebih ya lu yang kejar sendiri. Mau sekolahnya sebagus apa juga. Banyak kok yang lulus nggak bisa main gitu, maksudnya ya pas-pasan itu dia. aja banyak. Ya sama kayak orang lulus kuliah apapun, tetap bego ya banyak. Iya. Ya. Nggak makin pinter nggak banyak. Nggak nguasain ya yang dapat gitu. Iya bener. Dan ada yang nggak lulus sama sekali. Teman-teman gue yang African American yang emang lu ngomongin udah groove tuh udah di dalam badannya dia itu nggak ada yang lulus. Mereka cuma kerjanya main doang udah. Dan itu ya banyak teman-teman dekat gue di sana ya yang sekarang maksudnya ya ada yang satu main sama Nick Jonas, yang satu main sempat main sama Black Eyed Peas sebelum yang sekarang. Tapi mereka ya nggak pernah sekolah, udah cuma main doang. Kayak oh ya sekolah ini bagus tapi sekolah ini nggak segalanya. Kalau gue ya itu tetap elunya mesti seigernya segimana. Tapi tempat itu environment yang ngebuka gue bahwa kekurangan kita di Indonesia adalah kalah dedikasi. Kalah dedikasi. Mereka latihan 7 jam, 8 jam tuh biasa. Dan pada saat itu gue jadi sesuatu yang biasa. Karena gue balik lagi, latihan sejamnya susah banget. Kayaknya basket aja deh gue deh gitu. Tapi di sini gitu. Siapa sih kayak Dio Voico ngomong sampai detik ini kan dia masih latihan 6 jam, 7 jam. Itu udah kalah di dedikasi aja sih. Mungkin ya banyak faktornya. Cuman dedikasi terhadap alat musiknya itu itu yang membuka gue kayak oh bisa segininya tuh ya karena mereka dedicatednya segitunya gitu. Itunya sih. Iya ya kalau talent atau jago lah ya dalam bentuk jago, ya sini juga banyak jago-jago. Bener. Tapi mungkin cara berpikirnya, dedikasinya yang kayak cinta banget nih ternyata gue malat ini gitu. Itu kayak oh di sana tuh mereka bener-bener bisa cinta banget. Iya. Dan yang ngebuka gue lagi di sana adalah ada nih misalkan satu kelas pantaran satu angkatan gue gitu. Dia kayak kuncinya kadang banyak banget, kunci drum apa, kunci L apa yang mungkin yang gue cita-cita dia jadi drum tech. Terus ada di sebelah lagi cita-cita dia jadi guru drum online. Jadi luas banget. Iya. Udah ditentuin sama Dia pengen gitu. Dia udah tahu. Iya. Dia Dan mau jadi jago apa banget. gitu. Jadinya jago banget karena ngulik banyak hal kan. Dia tahu kulitnya, maksudnya apa kayak kayunya, kenapa kayak gini, apa bla 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 ini harus diapain. Bener-bener jago banget jadinya tapi satu kelas sama gue. Tapi ada juga yang satu kelas sama gue juga yang jadi drummernya ABCD gitu. Maksudnya jadi kayak udah nentuin sikap sendiri udah ya. Mungkin karena industri juga udah jauh lebih maju, jadi kayak Iya. semua lini pekerjaannya jadi emang saling membutuhkannya kerasa banget gitu. Dan butuh apa sih namanya kompetisinya juga tinggi banget. Itu sih. Ya juga kompetitifnya pasti gila sih. Karena banyak banget yang bisa. Iya. Itu sih yang gue dapetin di sana. Mungkin bukan kurikulumnya, mostly lu bisa lama-lama cari di online udah banyak gitu. Tapi yang bedain ya itu tuh dedikasinya kayak. Jadi gue juga ke-trigger untuk kayak gue pulang sekolah gue mesti tidur, fokus. Udah kelar gue mesti tidur sejam, setengah jam, makan, habis itu gue latihan gitu. Jam 7 sampai jam 1 pagi, karena itu jamnya gue latihan, karena gantian kan, drum lab-nya ganti-gantian. Jam gue tuh jam 7 pagi sampai jam? Jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 1? Gue biasa jam 1. Gue biasa jam 1, jam 12, jam 1. Terus baru balik. 6 jam. Nanti jam 12, jam 12, jam 1 tuh nanti teman-teman gue yang tadi yang jago-jago itu nggak pernah mau sekolah, datang malam-malam cuma namanya mereka drum set. Misalkan 4 Battle udah mereka cuman itu aja udah terus. Karena itu culture-nya mereka ya. Itu culture-nya drum set itu culture. Itu 6 jam juga kali ya? Mungkin bisa sampai pagi. Itu ya mungkin pada nggak masuk sekolah apa mereka kerjanya mau main doang. Itu sih yang gue kayak ya ini sih. Tapi itu gue gak tau, gue ngeliat fenomena di Indonesia ya, yang kalau zaman ya yang di atas kita lah, terus kalau pulang dari ya sekolah di luar gitu deh, pasti ya pulang ke sini ya udah jadi main drum aja. Ya bener kata lu tadi, mungkin dia masukin sesuatu yang apa ya,
ya gak sesuai dengan kultur kita juga gitu. Jadi nggak main lah tiba-tiba, udah nggak cocok lah sama orang, tiba-tiba nggak kepake orang. Nah, yang gua ngerasain sekarang tuh kayak lu, Marco gitu, balik ke Indonesia, lu menemukan hal yang baru gitu, jadi produser tiba-tiba. Apa sih Dimas? Pradita. Iya, Pradita kan tiba-tiba mixing, mastering. Ya Ryan lah jadi. Gue bilang ini satu hal yang upgrade-nya tuh gila banget kok menurut gue sih. Tiba-tiba ini kalau yang dulu yang ya sepengetahuan gue di atas gue atau seangkatan gue tuh kalau pulang ke sini tuh ya jadi main drum aja gitu. Main drum lagi. Ya main drum lagi. Terus tiba-tiba dianggap orang kurang asik juga main drum nggak dipakai. Jadinya jadi berhenti itu. Ya ujung-ujungnya jadi guru lah pastilah gitu lah gitu kan ya. Nah yang itu emang gak lu ngerasain itu emang lu siapin dari sana apa lu emang kecebur di sini tiba-tiba lu jadi produser gitu? Kalau gua itu yang sudah tanda kutip disiapkan. Tanpa disiapkan ya maksudnya adalah gue jadi session. Karena Marco udah jadi session duluan. Ibaratnya udah terbuka, udah kenalan sama session lain. Jadi gue pulang pada saat itu cuma di kepala gue tahu oh kerja itu sessionist. Padahal sebenarnya gue cita-cita gue dari dulu itu gue selalu pengen punya band, punya karya sendiri gitu. Dan itu gue selalu bilang even sama dulu Iqbal zaman Iqbal sama Yandi punya 2 drum gitu. Gue selalu ngiri sama kalian berdua karena ya walaupun emang kelakuannya kocak-kocak berdua, tapi gue selalu iri sama lu. Gue lebih iri sama lu berdua dibanding sama Ray. Pada saat itu kita gua, Ray, Iqbal, Yandi, Agung tuh main bareng lah. Gue selalu bilang gue selalu irinya cuma sama Iqbal sama Yandi pada saat itu. Karena lu punya band. Itu doang udah. Tapi akhirnya sampai kayak detik ini gue punya band tuh ya rasa bersyukurnya tinggi banget gitu. Walaupun even Marco dulu punya bara suara. Dia selalu bilang ke gue harusnya ngeband tuh lu bukan gue. Karena gue dari kecil tuh ngebandnya Ramones gitu loh dan udah pasti kalah kalau lomba band. Karena bawainnya rock. Dita kayak kalah udah pasti. Bukan Latin. Tapi selalu ikut lomba band. Kitanya SMP ikut lomba band lomba band yang anak SMA ya udah pasti kalah bocah-bocah mainin rock gitu kan. Cuman tapi gue dari dulu selalu gue pengen bikin karya sendiri. Nyokap gue juga selalu bilang kayak kamu jangan malu-malu bikinnya, kalau bisa malu-maluin. Jadi maksudnya bikin karya aja sebanyak-banyaknya karena nyokap gue pelukis kan. Ya kan lukis terus nanti jelek ya pasti akan diperhitung lagi, dibagusin lagi. Jadi bikin karya terus aja, jangan ngikutin orang gitu. Jangan ngikutin orang. Dan itu gue merasa gue belum bisa ke-fulfill apa yang gue pengen pada saat nge-session. Gue kepikiran gue kangen deh pengen punya band lagi gitu. Padahal karena dulu SMP gue ngeband rock gitu. Kita bikin lagu kayak walaupun kayak kangen ya punya rasa kayak gitu. Akhirnya setelah session 1 tahun kayaknya gue mesti pelan-pelan bikin karya deh sendiri gitu. Nggak kepikiran ngeband atau apa nanti dulu deh, itu kayaknya akan datang natural gitu. Ya udah bikin karya sendiri, elektronikan gitu dulu, suka bikin gaya gara-gara Nine Inch Nails, terus habis itu gue suka modularan juga, ada kayak modular synth gitu. Itu gue juga dari waktu zaman di US setiap ke NAMM show ngeliat suatu hari gue akan mainin alat ini. Gue nggak tahu nih alat apaan, bagus aja bentukannya. Itu pun terpegang sampai di detik ini. Gue beli alat musik kalau bentukannya jelek gue nggak mau. Mau suaranya bagus kayak apa, kalau jelek gue nggak mau. Warnanya jelek gue nggak mau. Jadi gue looking iya, modular synth itu visualnya harus. Abis itu dari modular synth ketemu Dedi, ketemu ya komunitasnya, akhirnya kayak banyak yang kayak dari sini kayak gue bisa kemana lagi gitu, kayak gue bisa appreciate hal yang bukan hanya drum gitu. Gue malah balik lagi lebih appreciate drum lagi sekarang malah ngeband belakangan ini kayak punya snare bagus tuh enak ya gitu. Punya simbal yang bagus tuh enak ya gitu, kayak dipukul enak ya, sticknya masih bagus tuh enak ya. Jadi dari dulu gue tuh selalu mainin drumnya buluk deh, bukan buluk lah, main aja udah. Ya apa ada. Tapi gue tahu sound yang gue suka. Gue tahu, gue selalu berusaha kejar dengan alat yang ada aja, udah sikat aja, ini gue bisa coba bikin yang bagus kok. Dan gue suka drum bentukannya berantakan. Gue lakban, gue kasih handuk apa. Gue nggak suka drumnya bersih gitu, gue nggak suka. Serius? Beneran. Lu kalau lihat drum gue, lakban jebret taruh aja. Tapi gue udah tahu apa yang gue kejar tetap ya. Ya sound yang lu mau udah tahu. Sound yang gue kejar tahu gitu. Session pertama macam apa?
Groovy. Itu belum sebelum Groove itu lo. enggak Oh, sekali iya. dong gantiin ganti Derry. waktu itu dia nggak bisa cuti. New Si Groovy. Ari kan? Iya, iya. Ari udah Tapi enggak. udah New Groovy. Udah ini Oh, si New Groovy. Kevin nih. Kevin, Mas Bud, Ben, Tendra sama Derry. Itu pertama kali gue masih SMA. Masih SMA dan rambut gue masih panjang jadi belum uan tuh. Oh itu SMA malah? SMA. Oh. Pertama kali kayak adiknya Marco tuh bisa main. Ya udah akhirnya diajak. Gue main itu ke Toraja. Ingat banget belum ada pesawat ke Toraja. Gue kayak pas ini Naik apa? naik pesawat ke Makassar. Oh, ke Makassar dulu, Iya. lewat Darat. Itu gue kayak. Kalau pulang dari Amerika, situ kali pertama langsung Scaler. Randy Pandugo. Oh, Randy Pandugo. Oh Randy ya berarti. Randy Pandugo. Malah abis itu ikut turnya Bara dulu. Randy sih. Rekaman pertama setelah pulang ya Randy. Lagunya itu I Don't Care judulnya. Lu main juga tuh di panggung. Abis itu ya itu rekaman beberapa lagu sama Randy. Abis itu ya beberapa yang lain ya kayak Scaler. Abis itu ngelanjutin lagi. Baim lu sempat juga ya mainnya? Mas Baim, kalau Mas Baim juga. Terus abis itu sempet Raisa sebelum gantiin Marco dulu waktu zaman SMA. Abis itu jadi kan udah kenal maksudnya keluarganya mereka. Maksudnya keluarga satu timnya Juni dan Raisa. Abis itu ya balik ya. Waktu itu Marco nggak bisa beberapa kali ganti Raisa juga. Isyana juga awal-awal tuh. Isyana. Oh masih yang pop lah ya masih ini ya? Ada juga yang udah aneh juga deh pokoknya. pokoknya pas habis itu gue main terus gue nanya kenapa gue kayak ya udah main deh. Main akhirnya waktu itu almarhum Mas Rofik masih ada tuh mainnya Isyana. Mas Ian pernah manggil gue lagi. Nggak mau muliknya, nggak mau. Isyana Hi-Fi sempat gantiin beberapa kali. Terus Aver berarti ganti sama Iqbal ya? belum ada Iqbal belum waktu ada itu. Bukan Asa. Aldi, adiknya Aldan. Oh iya. Aldi Aldan. Terus siapa lagi ya? Kayaknya gue ganti-gantiin banyak sih kalau ganti-gantiin ya. Tapi yang paling sering mostly Randy, Scaler waktu itu. Itu aja udah penuh sih. Terus habis itu yang lain ganti-gantiin aja. Itu sih. Produce pertama? Start produce. Pertama, Full produce. Produce pertama kayak lagu sendiri deh. Lagu sendiri tuh yang tadi gue bilang itu. Bikin-bikin lagu sendiri. Itu full produce pertama. Habis itu sempat Rilis. Rilis ada. Gue taruh aja, gue ngasal aja. Tapi gue benar-benar dulu tuh belajarnya kayak Bukan namanya Enrico gitu. Enrico Ottaviano benar gue taruh aja. Awal malah gue taruh di YouTube dulu. Belum masuk Rilis DSP, belum masuk DSP apa-apa. Habis itu gue rilis lagi yang lain, udah ngerti nih cara gini. Gue bikin kayak countdown-nya gitu. Sendiri, gue bikin aja sendiri. So-soan bikin, ini kayak udah bikin aja sendiri. Itu abis itu sempet banyak ngerjain, akhirnya dari situ karena gue suka bikin sendiri. Terus ada yang non-elektronik juga gue bikin. Akhirnya dia diajak minta bantuin sama vokalisnya Bara, Putih Citara. Oh iya. Suka bantuin dia. Itu gue minim banget. Abis itu banyak project sama Iga. Itu kayak jadi ibaratnya jadi MD lah. Iya. Jadi MD kayak buat buat acara-acara iklan. Soundrenalin. Habis itu iklan. Dari situ lama-lama nge-produce siapa ya yang paling deg-degan paling pertama dengan listener banyak ya Randy waktu itu. Karena mungkin gue main sama Randy ya. Dan gue juga nggak ngerti kenapa dia bisa ngajak gue juga sih. Gue juga bersyukur juga waktu itu dia ngajak juga. Itu dengan ketidaktahuan gue banyak banget hal gue tidak tahu. Sampai sekarang pun banyak nggak tahu, tapi kalau gue trace back dulu kayak, wah gila ini gue susah payah dulu ya gitu, kayak susah payah banget gitu untuk ngasilin itu gitu. Dan nggak apa-apa sih, gue ternyata gue seneng proses. Oh berarti lo multi instrumen berarti ya? Enggak. Yang lain gue bisa-bisaan. Tapi bisa. Bisa tapi. Bisa lah. Sejujurnya kalau gue main piano. Main piano, kalau yang gampang, gue bisa pakai MIDI, gue rapiin. Tapi gue harus main di C, gue cuma bisa main di C. Jadi gue harus transpose terus. Ya. Dan itu gue sempet les juga. Gue nyerah. Waduh, udah session ya. Gue les sama session juga namanya Ella, pianis. Kadang main sama Basir juga kalau Tristan nggak bisa. Gue les sama dia tuh. Terus lah gue capek. Gue bilang ternyata capek main piano. Tapi kalau di waktu lu kuliah di luar itu selain drumnya, itu production atau basic chord harmoni gitu dapet?
Belajar juga? Ear training adanya. Ada tapi basic banget lah, itu bisa dicari di YouTube sih kalau yang itu. Cuman kewajiban aja. Tapi ear training yang kayak misalkan dikasih do, habis itu kayak Adanya di mana? sol, nanti neng, ini apaan? Jadi kan kita mesti kayak nah, oh itu nah limanya tuh gitu. Jadi kayak nah satu kelas tapi isinya drummer semua tuh, jadi kayak kocak-kocak pada tebak nada semua. Iya kayak kan kita misalkan kayak masih mending kalau misalkan do re mi fa sol la si do misalkan. Kalau buat kita drummer kan kayak tiba-tiba ada yang misalkan apa misalkan minor gitu. Jadi kan lebih setengah kayak aduh nyanyinya gimana gitu kita udah kayak kayak gitu. Kayak na 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 misalkan minor gitu kayak itu apa nih, kita ya drummer kocak aja gitu ya. Gitu. Tapi itu pelajaran itu training yang menurut gue kayaknya banyak lah, maksudnya mungkin di pemain nada itu adalah satu training yang memang mereka lakukan gitu. Misalnya nih gitaris. Ya harus tahu harmoni. Nah tapi selebihnya itu sih ke penasaran gue itu akhirnya gue nyoba-nyoba aja sendiri gitu. Maksudnya bener-bener kayak yang lihat lagu ini, oh ini kesini, cobain apa. Sampai sekarang sampai detik ini gue susah gue tuh harus punya waktu sendiri kalau ngobrol sendirian. Karena gue pasti melakukan hal yang tolol. Gue nggak mau dilihat hal-hal tolol itu. Kayak enak gue kayak. Takutnya kan kayak nggak. Oh, ini gue yakin nggak sih kerja sama dia gitu. Kayak ragu. nggak enak gitu kan kayak. Oh ditranspos semua nih gitu. Tapi maksudnya kadang kayak. Kalau di saya terus sih. tapi itu yang gue dapet dari yang akhirnya. Kalau tahu Mas Adra Karim, pemain teman jagoan kita. Keyboardis gue itu dulu. Oh iya, band Susu. Mas Adra, gue maksudnya banyak kerja sama Mas Adra juga lah gitu. Dengan ketidaktahuan gue ini, kadang banyak hal yang nggak Mas Adra sebagai pianis tuh atau pemain Hammond tuh menebak geraknya atau kayak, oh lu bisa ya cuman misalkan kayak bertahan cuma di situ tanpa ngasih tahu informasi bahwa ini adalah major chord atau minor chord. Misalkan kayak cuman bass, deng, ini kita nggak tahu ini major chord apa minor chord. Kalau udah ada nadanya baru udah tahu. Ya gitu-gitulah kayak, oh kalau gue pianis gue kayak nggak akan kesana nih. Kadang gitu. ketidaktahuan atau tidak belajar secara formal kan lebih liar sebenarnya. Iya, dan itu yang bikin gue jadi penasaran gimana ya cara gue bisa mengerjakan dengan cara gue dengan lebih cepat. Jadinya akhirnya itu gue ngulik cara sendiri dengan kayak gue lebih bisa pakai lebih lihai dengan transposer ini. Kayak kan bisa kalau sekarang DAW bisa transposer kan. Tapi gue tetap bisa main. Tapi gimana caranya kalau tinggal geser. Iya, gimana caranya tapi gue tetap bisa mainin. Oh, yang ini gue tetap bisa latihan sih gitu. Oke, cari kulik lagu yang misalkan kayak ada misalkan dari lagunya Niki, oh ternyata dia ada kayak oh gue bisa nemu flat seven, ternyata oh bisa ya digituin ya. Abis itu gue nanya teman gue lah, udah paling simple nanya teman gue yang pianis. Ini kenapa gini sih gitu. Itu bener-bener sampai sekarang gitu. Dan itu masih gue lakukan sampai detik ini gue bekerja gitu. Gitu sih. Kalau drum lu ngisi akustik apa MIDI? Harus akustik. Harus akustik. Tapi gue bisa juga gambarin, bisa juga pernah juga beberapa sesuai kebutuhan lagu kali ya. Tapi kalau gue benar kalau itu satu, dua karena pandemi gue bikin cara rekam gue sendiri lah di rumah. Ya gue kalau sering. Mungkin bukan ruangan yang sangat baik, ruangannya jelek banget. Tapi gue bisa akhirnya jadi seneng rekam drum di ngulik sendiri. Banyak. Pada saat itu lumayan penolong gue di saat pandemi sih. Jadi gue suka ngisi drum banyak. Akhirnya mau nggak mau gue jadi invest. Beli sound card yang bagusan, beli mic. Pada saat itu untungnya iklan beberapa masih jalan. Jadi itu masih ada pegangan. Jadi kayak kayaknya gue bisa tambahin di sini sambil jualan nasi jualan waktu pandemi ya jualan. Pandemi nasi, lu jualan apa? Ada nasi urutan babi. Serius gue pagi-pagi online gitu. Sama telur. Oh iya apa online? Instagram doang. Oh. Masak. Sebenarnya jadi urutannya ini udah dimasak dari Bali. Bukan dimasak sih. Kalau urutan tuh adalah usus babi yang dimasukin daging. Sama berserta lemak-lemaknya. Kayak sosis lah. Kayak sosis babi lah. Ada saudara jauh masak, jadi nyokap gue pesenin. Sini gue tinggal potong-potongin, kasih sambal terasi, nasi. Siapa yang mau beli, ada nggak gitu. Kan pasti kita pada saling beli punya. Kalau mau kirim udah. Pandemi itu bang. Paling ya dapet 300.000 lah sebulan.
Tapi daripada nggak ngapa-ngapain. Iya. Iya, kadang juga belum tidur kayak ngapain tidur, mau ngapain juga badannya nggak dipakai buat apa-apa. Ya gitu akhirnya. Penyelamat pandemi itu. Iya itu ya. Waras supaya waras. Sama ya lumayan daripada nol mendingan dapat 300.000. Iya betul. Terus ada ikut ini robot trading. Robot trading. Gila itu pandemi ya, Bang. Aduh. Gokil. Terus Coh, ceritanya bisa nyambung ke Hindia. Dulu kan Lomba Sihir kan band India kan ya? Bandnya Baskara. Bandnya Hindia, benar. Iya, band Hindia. Iya. Session Hindia. Jadi Baskara pengiringnya adalah Lomba Sihir dulu. Iya, gitu iya, dulu ya? iya, dulu namanya dia selalu kayak halo kami Hindia dan bersama Lomba Sihir gitu kayak ya pokoknya intinya timnya namanya Lomba Sihir lah gitu. Iya. Dulu ya kalau Baskara gue udah kenal udah saling tahu dari SMP. Dia kakak kelas gue di SMP. Yang adalah kakaknya dia, Adrian Mahendra itu ngeband sama Marco. Jadi gue udah kenal mereka ini udah dari lama gitu. Abis itu ya Baskara kayak waktu itu kenal drummer selain bandnya dia Fizz ya mungkin gue doang gitu. Dan gue udah kerja juga udah sebagai session dan lain kayak mau nggak. Akhirnya ya udah dia sesimpel kayak teman-temannya dia diajak. Terus habis itu ternyata ada kakak kelas gue juga yang lain si Udu, Natasha Udu itu kakak kelas gue di SMA. Yang gue nggak tahu awalnya dia nyanyi. Kayak oh nyanyi iya udah. Oh nyanyi. Habis itu ada Rehanur yang main gitar tuh dia juga punya band. Jadi kita suka pada ngeband bikin acara sendiri. Ya. Mereka suka pada bikin acara sendiri. Gua session sendiri. Pokoknya gue session sendiri deh. Yang lain gak session. Yang lain punya project sendiri, punya band sendiri. Tristan, iya siapa yang nggak tahu keluarga Tristan gitu pada saat itu. Dan gue juga aneh kok ada manusia ini ya gitu. Ya oh ya udah akhirnya dari situ main aja bener-bener udah nge-session aja kayak ya kocaknya jadi untungnya temenan jadi nyambung sih. Yang gue bilang ini sebenarnya pertemanan yang disatukan awalnya. Sebenarnya saling kenal aja tadi. Inilah ya udah nemu. Untungnya. Untungnya. Sebenarnya untungnya. Kita juga nggak pernah menebak ini jadi kita akan jadi sahabatan juga sih sekarang. Maksudnya karena nggak semua band itu bersahabat kan. Maksudnya ada kayak misalkan ya cerita tentang Laruku gitu, yang mereka nggak saling ngobrol gitu. Dan work sampai sekarang. Ya benar. Atau kayak ya beruntungnya kita masih bisa bersahabat gitu. Dan maksudnya saling dekat juga gitu. Ya itu sih. Ya itu agak nggak ketebak sih awalnya kayak gitu sih. Bener-bener diajak aja udah main. Oh iya main ya udah. Dan gue kagum sih smooth ya. Jadi dari Baskara bikin Hindia lo pada jadi bandnya gitu Lomba Sihir, habis itu tiba-tiba bertelur Lomba Sihir bikin sendiri tapi masih ada Baskara ya. Iya itu karena pandemi sih sebenarnya. Itu benar-benar smooth banget sih. Satu-satunya cerita baik dari pandemi. Menurut gua kalau nggak ada pandemi nggak akan ada Lomba Sihir. Nggak akan ada. Karena hikmah ya. Karena itu satu-satunya hikmah. Karena selebihnya kacau. Itu karena Lomba Sihir bikin album aja yuk. Ya udah nggak ada apa-apa. Ya udah Lomba Sihir bikin album aja yuk. Ya udah akhirnya kita bikin dan dibikinnya hanya dalam 1,5 bulan, 1 bulan produksi. Satu album itu? Iya karena kan kita tiba-tiba lagi bikin guys. Ini kita mau ada advance royalty tapi lu mesti pada kelarin bulan ini gitu kayak itu kan 1,5 bulan lagi. Iya mau nggak? Ya mau ngapain lagi? Bikin aja. Makanya kalau didengar album satunya Lomba Sihir itu agak belang-belang. Karena ngerjain 4 produser yang mixing yang 4 itu biar cepet aja udah. Pokoknya ini masing-masing mixing. Siapa tuh waktu itu? Bareng-bareng. Sorry. Kita pokoknya dari 4 yang produce tuh mostly kayak kita bagi-bagi gitu. Waktu itu ada gua, ada si Tama basisnya, dulu basis kita juga. Dia produser Fizz juga. Ada Tristan yang waktu itu masih ada Mantra Futura juga bandnya dia jadi bisa sama Rehan. Habis itu yang nyanyi pada saat itu kita kepikirannya ya Baskara sama Udu aja. Jadi kalau kita udah bikin. Nih gua ada draft, lu bikin langsung coba cari nada. Lu bikin udah gitu aja. Habis itu kita ngobrol kayak lagu 1 kayaknya bikin lagu gini deh. 2 bikin lagu gini deh. Awal tuh workshopnya gitu. Awal banget. Habis itu ya mencar lagi udah. Berarti aransemen sama notasi dulu ya awalnya basic. Enggak malah. Enggak. Bikin musik-musikan aja ngira-ngira aja. Gitu. Dan lagu kita kan yang dirilis 12, kita bikin lagunya 11. Enggak ada lagu lebih, enggak ada. Enggak ada waktunya juga. Lirik juga barengan. Lirik sebenarnya mostly kalau album 1 Baskara sama Udu. Sama Rehan lah ada. Tapi pada saat itu masih Baskara sama Udu.
Ya udah habis itu udah bungkus. Yang ini belum. Ya udah lu tambahin ini deh, tambahin aja udah kirim cepet. Nah, pada situ soalnya Baskara, Raihan gitaris kita, Tama basis kita dulu, sama ada satu teman kita juga Uta yang sekarang drummer India, mereka ngontrak bareng. Jadi kita bikin bubble, kita main kontrakannya itu, kita bikinnya udah di situ. Sambil ada yang tiba-tiba kerja, ada yang sambil tiba-tiba harus meeting apa, udah nyebur aja di situ. Ada yang lagi ngurusin kucing apa. Iya udah sampai nggak tahu, udah abis itu malamnya juga abis itu ya kita malam sampai jam 3 pagi apa kadang ya minum di situ, ngobrol di situ sampai apa, orang nggak kemana-mana. Terus balik lagi pada pulang. Nanti besokannya kesana lagi karena udah ada tanggung jawab itu, jadinya akhirnya kita kejar aja. Oh, Tanpa kita album pertama tahun berapa ya? Album pertama 2021 ya. 2021 ya? Ya Hati dan Paru-Paru single. Ya pas kan masih pandemi juga itu ya rilisnya. Rilisnya iya. Tapi drum wise soundnya gila sih. iya. Gila sih album itu, rekam gua di- akuin, gua pas denger gua kaget tuh. Anjing bisa keren gini drumnya gimana ya? Itu kita rekam di studionya Mas Bonar. Di Oh benar. BSD. Bonar di BSD. Itu keren banget sound. Soundverse. Sound drumnya keren banget. Bisa berapa? Itu sih jadi ke-trigger karena ada kewajiban kan jadinya. Tapi kita merilis itu dengan ekspektasi nol, ya bikin aja karena Bikin aja. toh abis pandemi ini selesai kan kita akan main lagi sama India udah. Tapi ternyata loh Naik. ini nggak bisa dibarengin lagi deh. Udah, udah. Jadilah sekarang. Gile. Emang benar-benar Berarti itu lo drumnya pakai drum itu? Apa? Q drum? Apa? Q. Drum ada, Haris drum ada. Udah, gua di sana. Udah itu. Gua gara-gara dia itu, terus waktu itu kita produce bareng, gue dapat Manja. orderan manja tuh, gue langsung nunjuk Enrico, gue pengen sama dia, terus gue pengen sound drumnya kayak gitu, pas jadi nggak kayak gitu. Ternyata emang nggak bisa dipaksain harus begitu semuanya, ya kan? Bener. Ada magicnya masing-masing ya. Tergantung. Semua ternyata emang color tuh nggak bisa sama dengan orang yang berbeda. Bener. Ya satu band akan bikin warna yang sama. Warna yang satu gitu. Iya, Cuma dicomot satu ya nggak bisa warna yang sama pasti. Udah pasti. Tapi keren, manja keren, Manja keren. ya kan? Keren. Oke lah. Nah, lanjut Cong. Kalau setelah lomba sihir kan lagunya makin banyak nih. Ya. Frekuensi manggung juga makin gila kalau gue lihat ya. Amin. Terus tiba-tiba lu masih sempet-sempetnya pegang produce Hindia. Itu waktunya gimana Cong? Kalau Kita di Andy bilang kan seminggu cuma ada 7 hari ya. Terus tiba-tiba lu harus manggung dengan lomba sihir, kegiatan lomba sihir lain juga pasti banyak. Tiba-tiba lu harus produce Hindia 28 lagu tadi lu bilang. pada saat itu. tapi Itu gimana sih? pas ngeproduce apapun itu ya. Kalau sekarang metode gua adalah bikin waktu yang konsisten, bikin jadwal yang benar gitu. Kayak kayaknya Disiplinin lu tuh ya. harus disiplin. Jadi gue sebenarnya tapi gue nggak selalu sama sih. Sebenarnya gue kalau lagi disiplin bisa nih, tapi kalau lagi berantakan juga berantakan. Sebenarnya harusnya waktu disiplinnya itu jam 10 pagi itu masuk studio aja. Entah udah bisa nanti jam 12 siang makan, lanjutin sampai jam 6 sampai makan malam. Udah makan malam aja abis itu. Sebenarnya kalau bisa segitu aja sebenarnya. Tapi karena Kelar di makan malam. harusnya, Oke. harusnya. Pokoknya itu yang kalau disiplin rapi harusnya kayak gitu. Karena gue nggak bisa kerja kreatif mulai terlalu malam. Kalau gue, mendingan pagi banget. Oh. Kerja kreatif ya. Lagi fresh-freshnya ya. Baru Jadi badannya masih enak. Kalau malam gue mostly mungkin kayak yang less creativity, yang less mikir creativity. Misalkan ngedit vokal. Nah gue bisa malam-malam sambil ngantuk-ngantuk kayak ini mesti kelar itu bisa. Karena ngedit vokal menurut gue creativity-nya tuh 20% lah. Kalau buat gue. Dan Bukan fine idea lah. iya kalau nyari ide apa tuh kayak kadang nonton YouTube dulu. Dengerin apa dulu. Kalau nggak bisa sebel ke bawah minum makan dulu. Bangkitin Main mood- game dulu. bangkitin moodnya Balik ya. lagi. Tapi ya itu yang kita usahain gitu cari kayak misalnya. Itu gue bisa dari pagi. Itu sih paling kuncinya adalah disiplinin itu sih kayak jangan nunda-nunda. Iya. Nah itu. Sama kalau nggak, sama trik gua adalah lu coba dulu. Misalkan kayak main gitar gitu. Gua ada satu bukan lagu genjrengan gitu karena gua juga bukan pemain gitar.
Ya gue tahu-tahuan aja kayak oh enak ya di sini. Oh ya udah gitu. Tapi ada satu genjrengan kok enggak, notnya ada yang enggak kayak gini gitu. Ya udah gue misalnya ceng jeng 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 jeng. Yang itu nanti gue tag lagi gue masukin aja. Orang nggak akan ada yang tahu. Iya benar. Dan gue nggak apa-apa orang tahu gue ngetik kayak gitu. Iya. Gue nggak peduli prosesnya mau kayak gimana, pokoknya nanti lu nyampe aja di sana. Iya. Gua mau nanya deh, buat yang pengen tahu nih kalau dia seorang drummer atau dia main instrumen apa, Ya. tapi dia pengen mencoba untuk menjadi seorang produser, apa yang harus disiapin? Bikin lagu aja. Bikin lagu aja. Bikin lagu aja sih, bikin, nyoba-nyoba, nanti ketemu sukanya kayak gimana. Tapi kalau yang dibutuhin alat paling ya DAW pastinya, MIDI controller aja, yang simple aja. Kalau mau bikin udah sama mungkin sound card yang simple aja sih, kayak Start dari situ Iya, dulu start ya. yang maksudnya yang gua mulai dengan sound card FCA 610 Behringer. 3 jutaan tuh. Itu sound card gua manggung, sound card gua bikin itu kalau dicolok pokoknya bunyi aja. Gitu ya. Udah gue start dari situ tuh. Start dari situ. Gue gak ngerti dulu bedanya sound card yang A sama B lebih bagus yang mana gak ngerti. Pokoknya gue mulai dari situ. Tapi sekarang di telinga orang juga, ya benar kata lo, Iya. proses tuh orang pengennya denger enak aja kan. Bener. Ada proses pakai Bener. rekam pakai apa. Bener. Itu bener sih. Itu sih paling 3 itu. Sama VST. ya pastinya dan lainnya isinya DAW dan teman-temannya. Sebenarnya udah cukup sih. Udah cukup. Kalau mau produce ya. Tapi kalau mau bikin lagu ya pakai ada gitar atau piano yang ada depan mata aja sih. Pokoknya paling penting kuncinya adalah start with what you have aja. Oke. Udah dari situ itu bisa bikin sesuatu yang lu nggak bisa tutup, nggak bisa dibayangkan, nggak segede apa tuh nggak kebayang gitu. Kayak satu drum tuh bunyinya bisa banyak banget. Satu ini bisa bikin lagu nih gitu. Yoi. Even gitu, maksudnya kalau sekarang misalkan gue suruh produce, lu hanya suruh pakai ini, gue bisa bikin lagu pakai ini nih, misalkan cari aja yang ada nadanya dung, itu jadi bass gitu dung ding ding dung, misalkan duk taknya pakai ini duk tak, bisa kok semuanya gitu, apapun itu. Ya gitu sih, maksudnya kayak duk misalkan pakai meja di dok itu udah dari duk gitu misalkan. Kayak nyoba aja, abis itu kalau bingung, sekarang udah mah gampang banget, YouTube lah, online classes lah, dan itu yang masih gue lakukan setiap hari gitu. Nontonin YouTube produser favorit gua atau kayak cari online classes dia, cari bacaan tentang atau dengerin lagu aja kayak itu ada apa sih gua dengerin aja. Oh lu bikin bagannya sekarang kayak gini. Oh bisa ya Taylor Swift bikin lagu cuman 4 chord atau even 3 tapi kok bisa naik turunnya rasanya kayak gini padahal chordnya sama terus panjang lagu gitu. Dan itu bukan hal yang mudah gitu untuk melakukan itu. Kayak gitu sih. Maksudnya banyak kayak di sini. Ini sih yang kayak gue selalu berat hati untuk mendengar dari orang Indonesia, mostly kayak drummer Indonesia deh, atau musisi Indonesia bahwa ruffle atau semakin banyak note itu semakin orang semakin jago. Gitu. Apapun itu ya, atau semakin banyak chord itu semakin makin jago. Bukan jago tuh nggak artinya itu, nggak. Chordnya banyak itu kalau ada bagus udah. Lu kalau musik tuh cuma bisa bagus, suka sama nggak udah. Bagus dan jelek itu relatif. Benar. Tuh. Jadi nggak bisa ada yang kayak ini lebih jago daripada A. Tuh. Suka atau enggak berarti ya. Tapi kalau fals ada. Itu kan salah benar kan, salah benar not gitu. Miss tempo ada. Iya benar. Ada. Itu kayak sesuatu yang teknis, yang 1 tambah 1 sama dengan 2-nya tuh ada. Iya. Cuman kalau udah sisi, ya gitu sih kayaknya yang gue sangat masih kayaknya di banyak deh gitu maksudnya yang bisa dipakai dan keren-keren gitu tuh banyak gitu, nggak itu terus gitu. Itu sih kayak gitu-gitunya ya. Maksudnya Ibaratnya kalau orang ngeliat main progresif dikit, progresif pro, mirip McMonoy. Iya. Gue bilang. Ya kan selalu gitu tuh. Itu yang sebenarnya gue dulu kalau balik lagi tadi yang gue bilang lomba band selalu bawain rock, selalu bawain Ramones, Blitzkrieg Bob, Blitzkrieg, tak karena kita sukanya itu kan. Dan itu bukan berarti itu band lagu gampang. Enggak, emang bisa lo main lagu itu sekeren mereka. Itu lagu diterima di mana-mana kok di seluruh dunia. Tapi kalau lomba band udah pasti kalah lo bawain itu. Pasti yang menang bawain Cassiopeia. Maksudnya kayak makanya ada kayak apa sih namanya? Oh ini rasanya lomba band banget gitu. Ya itu kan jadi itu kayak itu yang gue sebenarnya kayak band punk tuh keren-keren loh. Di sini kayak drummer punk tuh keren-keren loh gitu. Kayak drummer rock tuh keren-keren loh, drummer metal tuh keren-keren loh. Enggak lah, sekarang drummer chops kalau di sini.
Oh, Iqbal. Iya, bener, gue setuju banget. Maksudnya tuh perbandingan tuh aneh menurut gue. Iya. Gak ada yang bisa dibandingin. Bener, nggak ada yang bisa dibandingin. Iya, gak bisa dibandingin. Tiap orang ada colornya sendiri. Iya, gak bisa dibandingin lagi. Dan kayak bisa jadi orang yang keren di bandnya, yang bikin keren itu karena dia berada di band itu bisa jadi. Yes. Bisa jadi misalkan orang yang jago banget nih di band ini nih, ini dipindahin nih drum sini ke band yang ini juga keren di bandnya. Iya. Belum tentu keren. Ya. Kayak misalkan seorang Lars Ulrich gitu. Ya dia ngaco banget mainnya. Tapi kalau dia diganti mungkin Metallica nggak segede sekarang atau nggak. Nah, jadi kayak di Jogor Design pernah kan? Beda langsung rasanya. Iya kan, maksudnya Kayak ada yang ngebut gitu loh. Iya kayak gitu sih, maksudnya kayaknya gue makin kesini ternyata gue lebih mengappreciate itu dibanding kayak perfect kan, chordnya nggak salah apa. Ya elah, karena Metallica juga, maksudnya bukan kayak Foo Fighters gitu, gitu kayak energinya mereka di depan tiba-tiba temponya ngebut bareng, tapi habis itu mundur bareng. Tapi kayak, wah anjir ini kayak seninya di sini lagi gitu. Kalau rock gitu kayak kita maju, chorusnya maju, habis itu kayak oh ya mundur bareng apa ya udah bareng aja kemana-mana, mau temponya pelan bareng itu kayak oh ya ini seni yang gue suka kayak gini lagi gitu ketimbang. Kayak ini ya Ray Luzier waktu bikin band sama Delio Brothers tuh, Stone Temple Pilots Army of Anyone. Oh, terlalu perfect. Overpower. Iya. Tahu cocoknya di Korn sekarang. Iya, Kayak cocoknya nggak ada di yang tahu. Korn. Itu sih paling kalau tentang musik gitu. Nah, kalau jadi sebenarnya mungkin banyak yang nggak tahu ya kok, Cok, karena kalau zaman dulu kan kita kalau album CD itu selalu ada Kredit ada bukunya, ada bukletnya gitu. Kita bisa tahu siapa orang-orang di balik itu. Ya. Nah, sekarang kan Spotify atau Apple Music tuh benar-benar kita dengerin lagu udah. Ya. Dengerin lagu, liriknya doang paling. Ya keterangannya ada. Nah, ya, kalau itu aja. lagu-lagu sekarang yang lagi mengudara lagi sering-seringnya banyak banget kan yang lu produce. Itu apa aja? Nggak banyak sih sebenarnya, kalau yang gede-gedenya paling yang salah satu yang paling besarnya lagunya Hindia yang Cincin. Bikin dari nol juga. Ya album itulah. Apa ya? Nah, sekarang itu apa tuh? Berdansa. Berdansa. Ya, itu juga. Terus apa ya? Kayaknya yang kalau lagi mungkin yang lagi seru sekarang si lagu-lagu Perunggu juga lagi seru, lagi banyak di TikTok lah. Tapi itu senang juga sih, kayak gue tuh seneng itu tadi lagu rock jadi ini kalau Cincin itu gue beli kayak ini lagu paling rock satu album, tapi dia malah dia yang sendiri naik. Gue kayak oh ya emang gue suka rock deh ternyata gitu, kayak gue nggak apa-apa kok berada di dunia rock itu gitu. Akhirnya terus gue bisa berkesempatan ngerjain Perunggu gitu, kayak oh ini band rock juga keren gitu, maksudnya jadi senang, jadi terus banyak orang yang dengerin juga dan banyak orang yang terima dengan baik, kayak itu sebuah kayak kebanggaan sendiri sih, maksudnya di luar lomba sihir ya. Di luar lomba sihir pastinya pengennya orang terima sebaik-baik mungkin gitu, dan gue usahakan sebaik mungkin. Cuman ya itu terus malah kayak lomba sihir mungkin yang sempat ramai juga lagunya Ribuan Memori gitu. Ribuan Memori keren banget. Itu padahal kita bikin waktu itu itu awalnya di luar album sebelum ada album kedua. Dan itu kan malah kayak semacam reggae joget-joget itu kan. Dan lihat live-nya seru banget aja. Iya, maksudnya untungnya seneng banget gue liat live-nya. Paling itu sih beberapa lagu, apalagi ya? Terus selamanya juga kurang ajar sih, selamanya tuh kurang ajar. Gue kalau liat klipnya anjir, nahan nangis gitu. Enggak, jangan dong gitu. Sama paling ya ngisi drum di beberapa lagu-lagu yang lumayan gila juga sih, kayak gue sempat ngisi drum ya lagunya Bernadia, lagunya Bernadia, lagu Nadif Bahasa Lama, beberapa lagu Nadif juga kan. Gue Nadif belum beberapa lagu ngisi drum juga. Banyak yang diproduksi Petra juga. Gue pasti ngisi drumnya gitu. Kita bisa, ya gue selalu bertukar pikiran sama dia lah, maksudnya banyak belajar dari dia banget juga. Sebagai kita punya company namanya 23 Studio juga. Gue, Petra, dan manajer kita si Resti itu bertiga lah untuk ngerjain untuk urusan produserannya gitu. Itu sih paling. Wow. Ini drummer paling produser. Enggak lah, kan ada Marco. Iya lah. paling olahraga. Oh iya. Olahraga boleh. Gue lah Drummer basket. kalau drummer olahraga kayaknya ada.
Ada Mas Hendy, ada Mas Tio. Iya. Kita mah Ada drama fitness Nolio. Ciao. Harapan lu apa kok? untuk drama Untuk diri lu, untuk diri gua. untuk industri musik. Gokil. Industri musik ya. Kan lagi rame. Gitu kan lagi rame. Buat lu sendiri apa? Kalau buat lu mau gua- ngapain lagi? Kalau buat gue, semoga gue sampai mati masih bisa main musik pastinya. Sampai kapanpun itu. Gue semoga, sebenarnya bukan main musik aja sih. Ternyata gue bisa main. Semoga gue masih bisa main musik sampai matinya tuh pure bisa main musik gitu. Karena itu sebuah privilege bisa melakukan itu, nggak harus dengan kemauan ABCD orang lain gitu, kayak main aja main. Gue pengen main aja sih sampai tua gitu. Oh, lu nggak ada target? Kan banyak juga tuh yang target. Gua umur 50, 60 udahan lah gitu banyak. Nggak, gue pengen main sampai mati. Main aja terus. Karena menurut gue kerja di musik tuh kerja dan main musik harus fun terus. Tapi kalau udah ngomongin kerja ya harus taklek. Kayak misalkan ya lu hari ini kerja ya, lu udah mengiyakan ya itu ada kontraknya ya lu kerja sebaik mungkin. Sebaik mungkin nih caranya gimana? Adalah lu bersenang-senang sebaik mungkin. Dengan cara bermain musik gitu. Lu tanggung jawab sama karyanya, lu tanggung jawab sama cara bermain, lu cara gerak-gerik muka, apalagi kalau udah bawa bendera sendiri kita punya tanggung jawab banyak gitu. Ya maksudnya apalagi kita misalkan main drum tuh gua berusaha kalau lagi waktu kosong gua nggak hilang gitu. Kayak misalkan kita lagi nggak main, itu bukan artinya kita kayak Nah, ya. enggak, gue engage di sini karena yang datang udah susah payah mungkin meluangkan waktunya bayar untuk kita kasih ya sebisa mungkin itu masih ada terus sampai di pekerjaan untuk tanggung jawabnya. Tapi selebihnya gue harus bersenang-senang sebaik mungkin. Itu cita-cita gue sampai mati lah. Cuman dan musik gue menghidupi itu cita-cita gue dari kecil aja sih. Gue pengen, dulu gue tulisnya masih SMP, cita-cita pengen jadi superstar. Maksud gue, apaan sih superstar? Dengan maksud gue pada saat itu gue nulis itu, gue pengen ngeband aja sebenarnya. Maksudnya bocah aja nulis apa sih? Maksudnya rockstar kah atau superstar? Enggak, gue pengen ngeband aja gitu. Presiden, dokter, pilot, superstar. Ayo. Gak jelas aja, tapi intinya adalah gue pengen ya bisa berkesenian sebaik mungkin sampai tua lah gitu. Buat industri musik. Waduh. Pesan dan harapan buat industri musik atau drummer Indonesia. Semoga ya kalau buat industri musiknya semoga diselesaikan dengan baik. Apa yang diselesain? Perihal hak terutama sih, perihal hak karena banyak kewajiban yang udah dilakukan. Banyak yang udah melek tentang kewajibannya seperti kayak mendaftarkan kayak mendaftarkan ke pihak publishing dan lain-lain. Tapi haknya sebenarnya masih rancu gitu. Dan kayaknya semoga musisi Indonesia nggak harus manggung berjuta-juta kali untuk mendapatkan kehidupan yang layak yang seharusnya mereka dapetin. Sebenarnya kayak gue rasa cita-cita gue nggak pernah pengen manggung banyak. Cita-cita gue pengen manggung 2 kali lah sebulan tapi konser sendiri terus aja gitu. Tapi itu udah bisa menghidupi gue. Bisa. Itu cita-cita gue sih. Gue gak pernah punya cita-cita manggung banyak karena berat banget. Dan kayaknya susah banget untuk memaintain rasa gue bisa 100% terus kalau manggungnya sebanyak itu gitu. Dan ya, kalau sekarang sih gue gak bisa nolak karena memang adanya seperti itu. Pintu yang udah dibuka seperti itu. Tapi cita-cita gue untuk industri semoga band-band yang maksudnya berjalan nggak harus manggung seperti itu untuk menghidupi timnya, menghidupi seluruh timnya gitu. Dan maksudnya kayak Mas Hendy, Mas Konde, Mas Brian pasti udah juga lebih paham juga lah untuk hal kayak gitu. Itu paling cita-cita gue untuk musiknya. Cuman kalau cita-cita drummer, coba deh dengerin drummer punk, drummer rock, jangan itu mulu. Kalau kamu suka satu genre, coba dengerin genre yang lain. Iya karena yang jago itu banyak, yang keren tuh banyak. Jadi kayak coba kulik yang keren dan kayaknya musik keren tuh banyak banget. Yes. Dan harusnya kita bisa lebih meng-appreciate itu satu-satu, bukan yang satu lebih jago daripada ya biarin aja lah itu. Kadang satu not ini dar gitu, lagunya udah nggak. Banding gerbak, lagu apaan sih? Iya. Dan memang mengganggu sih. Kalau gue sih mengganggu kata jago itu.
Keren bener tuh. Keren, gue suka banget kerennya orang gitu kayak gue misalkan kayak ini kita ambil yang paling enak sebenarnya Iqbal gitu. Iqbal enak banget dijelek-jelekin emang. tapi Iqbal tuh drummer keren banget. Keren banget setiap dimukul tuh kayak rasanya hitnya dak nih gue pukul nih drumnya Iya, gitu. iya. Mau lu suka apa enggak ya? Tapi dak nih gue pukul tapi di katrol. Nah, bercanda. Tapi maksudnya kayak misalkan kalau ambil teman-teman misalkan yang seumuran gua gitu yang nggak jauh mungkin Reka Setia gitu. Itu setiap notnya ada isinya. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Nggak semua gua nggak bisa sama sekali. Apa yang Ray mainin nggak bisa sama sekali. Gue bisa appreciate yang Ray suka. Tapi gue tahu apa yang gue mainin Ray mungkin nggak bisa juga kasih energi itu yang gue bisa, yang gue punya. Yes. Energi gue nggak akan bisa disamain sama Mas Konde, Mas Andy, Mas Brian pun sebaliknya semuanya. Iya. Jadi kayak kalau kita kasih energi semaksimal mungkin ya mau mainnya kayak apa kayak ya ini energi gue lu nggak bisa gantiin gitu. Yes. Mungkin notnya bisa benar sama, cuman Ya main ritme aja sama partnya Iya. nggak sama loh. bener kayak Billie Jean gitu yang mainin bukan si JR. Iya. Ya beda. Beda. Padahal cuma duktak aja. Itu sih. Paling. Tuh. Udahlah ya. Thank you Enrico. Daging-dagingnya. Eh, Dadah. dah Mas Ryan. Mas Ryan. Yeay.